Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Meskipun hujan, kita tetap semangat dan tidak boleh lemah, tidak boleh loyo, karena materi yang akan saya sampaikan sangat singkat, cepat, dan benar. Oke? Oke, saya mau tanya dulu. Materi minggu kemarin saya membahas materi apa dulu? Rencana produksi ya. Baik, rencana produksi selanjutnya kita teruskan. Tetap di website kreatif dan perusahaan dalam rencana produksi. Kita akan membahas mengenai kegiatan produksi. Baik ya. Untuk pertama-tama saya absen dulu. Nova Kurniawati, Adel Rizky Amelia, Kadalaria, Rizky Rashid, Rangga Danda, Ranaja, Safwan, itu tidak ada ya. Kita Yulinda. Oke, semua ya. Baik. Baik, untuk memulai kelas hari ini kita bicara dulu agar pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan supaya bisa berguna bagi usaha pada anak. Baik, sudah kita mulai, sudah menutup pelajaran masing-masing, sudah silakan. Sudah selesai. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama saya sampaikan peserta didik mampu memahami apa itu pengemasan produk, dan kedua peserta didik mampu memahami pentingnya pengemasan produk bagi kelancaran strategi produksi. Baik, saya sampaikan pemanasan dulu ya, langsung pelajaran. Kita pelan-pelan dulu, kita nikmati dulu pelajarannya. Hujan-hujan di kelas, nikmat, enjoy, tidak usah tenang. Saya punya strategi untuk membangkitkan semangat kalian. Keluhnya adalah muter-muter. Habis semuanya ya, keluhnya adalah muter-muter. 5 tambah 5 10, 6 tambah 4 10, 6 tambah 6 12. Kalau 7 tambah 7 12. Sudah tambah 7 salah. 10 14 salah. Salah. Jawabannya 2. Oh iya, iya. Saya ulangi dengan lagi. Ini benar yang lain belum paham ini ya. Ya, keluhnya adalah muter-muter. 6 tambah 5 11. 8 tambah 8. Tambah 8 tambah 8. 4. 4. Sekali lagi, ayo. Keluhnya adalah muter-muter. Kata Bapak 7. 5 tambah 5 10. 1 tambah 1. Kalau 9 tambah 7. Tahu dari mana ya? Kalian ini Pak. Kalian sudah coba juga. Kalau ini 16. Keluhnya muter-muter. 2. 1. Jawabannya 4. Keluhnya muter-muter. Kamu jawab ada apa? Keluhnya di sini muter-muter 12 kan 9 tambah 7. Jawabannya 16 kan 12 sama dengan 4.
plastik, yang kedua adalah kemasan dari kertas. Ini punya kelebihan dan dua masing-masing dan akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Lanjut, pertama ada pengemasan produk. Contohnya dari gambar yang sebelumnya, kemasan adalah salah satu elemen penting dari sebuah produk. Kemasan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan, memudahkan transportasi penyimpanan serta melayani badan konsumen. Produknya ada di dalam. Kalau tadi ini kan, apakah produk dalamnya rusak? Ya. Yang rusak apa ya? Jadi kemasan fungsinya melindungi produk dari kerusakan. Ini fungsi dari kemasan, salah satunya. Lanjut. Dalam suatu kemasan, pasti pertama yang dilakukan adalah mendesain. Tak mungkin kemasan langsung polosan, putih-putih toh, karena yang barang ilegal kan juga. Tak ada keterangannya, tak ada penjelasannya. Pertama, ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain kemasan. Yang pertama ada faktor fungsi produk. Yang pertama ada faktor fungsi produk. Kemasan ini harus dapat melindungi produk. Fungsinya kemasan adalah melindungi produk yang ada terjadi kerusakan. Yang kedua ada keamanan. Ini saling tergantungan dengan yang pertama, yaitu melindungi. Yang ketiga ada kualitas. Jadi membuat kemasan tidak hanya asal-asalan, harus ada surveinya. Gimana sih kemasan ini harus bagus, harus bisa melindungi produknya tidak rusak. Lanjut ada informasi. Nah, gunanya kemasan kan ada informasi. Contohnya seperti ini. Ada tulisan, ada hot and cold. Jadi teko ini bisa menyimpan air panas maupun air dingin. Kalau kita nggak tulisan kan nggak tahu teko ini dibuat menyimpan apa. Nah, seperti itu. Itu fungsi informasi. Lanjut yang kedua ada metode untuk mendesain. Nah, jadi metode dalam mendesain ini ada dua. Ada metode manual dan digital. Kalau manual, kita mendesain ini pertama polosan. Kita gambar-gambar sendiri menggunakan berpoin, menggunakan spidol, menggunakan tinta cat dan sebagainya. Itu manual. Yang kedua ada digital. Kalau digital kita mendesain pakai apa? Canva. Berarti pakai aplikasi atau mesin. Kalau digital itu manusia bekerja dengan otak. Jadi kita tidak perlu memakai tenaga. Hanya otak kita yang bekerja mengerjakan mesin. Seperti itu. Itu metode desain kemasan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Saya sebutkan tadi untuk mendesain secara manual ada alat dan bahannya. Contoh spidol, ada tinta, ada penset, ada pensil warna dan sebagainya. Itu alat dan bahan. Ada juga mesin untuk mendesain suatu kemasan. Nah, ini ada tahapan dalam mendesain kemasan. Tahapan, jadi tidak syukur-syukur kita langsung membuat kemasan seperti ini. Tidak perlu pertimbangan apa kemasan tersebut menggunakan kemasan plastik atau menggunakan kemasan kertas. Nah, kalau kemasan plastik contohnya untuk makanan-makanan yang tahan lama. Kalau kertas ini biasanya digunakan untuk elektronik, bukan digunakan untuk makanan karena tidak tahan lama dan tidak beragam seperti itu. Jadi yang pertama adalah riset pasar. Kita mencari saingan energen apa? Misalnya Sudenko pakai kemasan apa sih? Kertas, kok kita itu pakai kertas. Supaya apa? Supaya aman. Supaya tidak mampu isinya. Masih. Nah, itu riset. Sebenarnya riset pasar apa ya? Kita melihat saingan kita menggunakan kemasan apa. Oke, lanjut. Ayo semangat apa kita ini? Tidak usah lama-lama. Yang penting kalian perhatikan, kita lakukan dengan cepat dan enak seperti itu. Lanjut, ada pengemasan produknya. Nah, yang pengemasan produk ini harus kita mendesain kan ada itu jadi kemasannya. Yang pertama ada metode pengemasan produk. Nah, metode pengemasan produk ini ada tiga.
Ada manual, ada semi otomatis, ada otomatis. Pertama manual, kita mengemas secara manual. Jadi kita buka dulu, right? Kita masukkan produk kita ke dalam kemasan, lalu kita tutup. Lalu kita tutup itu secara manual. Kalau semi otomatis biasanya ada di rokok. Rokok manusia memasukkan rokok, right? Lalu ditutup menggunakan mesin. Semi otomatis. Jadi tidak menghilangkan fungsi manusia, tapi menambahkan fungsi mesin pada pengemasan. Itu yang semi otomatis. Ketika ada otomatis full, manusia hanya menggerakkan saja. Kita atau sebuah pabrik menggunakan mesin full, jadi barang ini dimasukkan, ya manusia tidak boleh pencet, selesai. Itu otomatis, memudahkan manusia, tapi meminimalisir tenaga pekerjaan atau lama pekerjaan. Yang kedua ada alat dan bahan yang digunakan untuk pengemasan produk. Pertama ada kemasan, yang kedua ada produknya tersebut. Kalau ada produk, kemasan mau dibuat kemasan apa? Begitu. Yang ketiga ada alat perekat. Jadi itu peretakan kemasan. Seperti ini biasanya lem atau selang yang banget supaya kemasan tersebut tertutup tidak rusak. Ketika ada tahap pengemasan produk, ini paling gampang sekali. Tahap pengemasan produk pertama, siapkan kemasan yang ingin digunakan. Kedua, habis menyiapkan kemasan, apa yang perlu disiapkan? Produknya betul sekali Mbak Amin. Yang pertama kita siapkan kemasannya. Yang kedua, kita masukkan produk tersebut ke dalam kemasan. Yang terakhir adalah merekatkan agar kemasan tersebut tertutup dengan rapi dan rapat. Itu adalah tahapan dari pengemasan produk. Lanjut yang ketiga ada labeling. Labeling itu adalah tulisan-tulisan yang ada di kemasan ini. Kalau tulisan ini tidak ada, kita tidak tahu apa itu isi dari kemasan tersebut. Terus kita menjualnya namanya apa, terus kandungannya apa saja. Itu namanya labeling, yaitu proses penempelan label pada kemasan. Label berfungsi untuk memberikan informasi produk kepada konsumen. Namanya energen. Mempunyai khasiat praktis dan bantu mengenyangkan. Khasiatnya dari sumber serat, radio dan formula. Itu ada informasinya, ingredientnya. Ini namanya labeling. Jadi labeling itu penting. Ada juga halal. Kalau halal berarti ilegal. Kayak rokok, ada rokok ilegal itu tidak bagus ya. Labeling ada tiga dibagi. Pertama ada informasi yang terdapat pada labeling. Kedua ada metode pembuatan labeling, dan yang ketiga ada alat dan bahan yang digunakan. Pertama informasi, seperti saya ucapkan informasi yaitu nama produk. Ada nama produk, ada khasiat, ada gambar, ada produk halal, ada produk ini terbuat dari kota mana, asalnya dari mana. Jadi kita mengetahui. Terus ada ingredients. Expirednya juga ada, betul sekali bagi kita. Jadi kalau memilih di Alfamart, di Indomaret, kita melihat expirednya masih lama, kita ambil. Itu gunanya labeling, seperti itu ya. Yang kedua ada metode pembuatan labeling. Metode pembuatan labeling ini ada tiga. Pertama ada manual, kedua ada cetak, yang ketiga ada stiker. Manual seperti biasa kita menggunakan tulisan pribadi, gambar, tulis dan sebagainya. Kalau yang menggunakan cetak seperti ini hasilnya. Ini cetak karena ini full dari komputer. Kita mendesain lalu hasilnya jadi kita tempel ke sini. Itu namanya cetak. Nah, kalau yang ketiga ada stiker. Stiker itu biasanya di minuman di Bali itu ada kan botol aqua. Nah itu kan ada stikernya. Di botol aqua itu ada stiker. Saya pilih Bali. Ya. Terima kasih. Itu namanya stiker. Jadi infonya itu langsung dari stikernya ditempelkan ke aqua. Isinya gini. Minuman ada pakai stiker. Kayak gini ya. Terus ditempel stiker di sini. Nah, namanya labeling. Bali di
lanjut ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat labeling sama. Ada alat tulis, ada pensil, ada pulpen, ada cat dan sebagainya. Itu alat dan bahan yang kita gunakan ya. Lanjut ada strategi distribusi. Loh, tak terasa satu materi sudah habis, lanjut ke materi kedua. Cepat ini materi yang kedua ini sangat simpel sekali. Ada gerakan masuk. Apa gerakan masuk disebut strategi distribusi? Apakah penjual bakso melakukan distribusi? Distribusi betul. Bagus sekali. Sangat bagus. Ini kayak bakso yang di belakang dia. Di Prokesma. Nah, itu hampir mirip. Ini kakaknya. Kebetulan ini namanya Yasmin yang di situ Yasmin. Jadi strategi distribusi ada yang bantu untuk membacakan atau orang saja. Ada yang bantu? Ada yang agak silakan. Strategi distribusi adalah cara yang digunakan untuk mendistribusikan produk kepada konsumen. Strategi distribusi yang baik akan membantu responsif untuk menjangkau target pasar dan meningkatkan penjualan. Bagus sekali. Terima kasih Mas Angga ya. Strategi distribusi ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena kalau sudah jadi ini tidak distribusikan, buat apa kita membuat produk ini? Ya, misalnya kita buat bakso nih, kita bikin bakso di rumah, kita beli, terus di rumah aja, nggak dijual. Buat apa bakso ini? Masih tidak bisa dimakan, kan sayang. Barang yang dilakukan itu sayang sekali. Nah, oke, lanjut strategi distribusi ini saya bagi menjadi 3. Ada faktor yang pertama, ada faktor yang harus diperhatikan. Yang kedua ada strategi distribusinya itu apa saja. Yang ketiga ada jenis saluran distribusi. Lanjut, yang pertama ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan strategi distribusi. Pertama ada jenis produk, kedua target pasar, ketiga kualitas layanan, yang keempat ada biaya. Yang pertama target pasar. Bakso ini kemana? Kita lihat contoh kamar bakso ini. Bakso ini target pasarnya siapa? Contoh saja yang Pak Yasin di belakang. Target pasarnya siapa? Saya juga. Termasuk saya juga. Saya meskipun sudah jadi guru, tetap di bakso ini tetap ya rutin. Untuk cara saya mulai sebelumnya kuliah. Ya sih sangat. Jadi target pasar itu sangat penting, harus ditargetkan dari awal. Kita mau jual bakso dengan harga misalnya pentolnya ya 10.000, targetnya mahasiswa. Ya laku, ya bener laku, tapi omsetnya tidak terlalu banyak. Kalau mahasiswa itu pentolnya 1.000, barangnya 500, wah itu mahasiswa banget. Mahasiswa banget, yang tukang fresh-freshan, mepet, nah itu paknya solusi. Bakso. Lanjut yang kedua ada biaya. Jadi melakukan distribusi itu harus seminimalisir mungkin biaya. Contohnya penjual bakso. Minimalisir nggak? Penjual bakso itu keliling. Adakah biaya? Biaya apa? Dua izin Pak, harus beli kalau sepeda. Izin itu biasanya kalau kita menyewa tempat. Itu bukan biaya bensin ya. Tapi kalau kita sudah mangkal, terus sudah punya tempat yang enak, sudah punya langganan, kan itu harus seperti makan. Kita jual di kampus, nah kita berhenti aja di situ di kampus aja sudah. Biaya apa? LPG. LPG itu biaya produksi. Ya ini biaya apa distribusi? LPG kompor itu biaya produksi ya. Selanjutnya ada kualitas layanan. Kualitas layanan biasanya kalau kita melayani pelanggan dengan baik, kita senyum seperti pelajaran tadi siang. Pelajaran apa tadi siang yang disampaikan Mas Bram? Komunikasi. Nah, itu berkomunikasi dengan pelanggan. Kita melayani pelanggan dengan baik, mengelaki mangkok-mangkok dan tidak sulit mengelaki membersihkan.
Terus kita menyapa customer dengan senyuman. Contoh Pak Yas, kalau kita nggak tahu seperti Pak Yas bilang, mengenung lah. Ya yang ini sama. Ciri khas itu harus ada dan harus selalu senyum. Pak Yas pernah nggak senyum, pasti selalu senyum. Meskipun kita bayarnya kurang, kita nggak jujur, Pak Yas selalu senyum, sumsam. Itulah yang harus diberikan terus kepada pelanggan. Lanjut ya, ini saluran distribusi. Saluran distribusi ini saya bagi menjadi dua. Pertama ada distribusi langsung, yang kedua ada distribusi tidak langsung. Ada yang bisa memberikan contoh distribusi langsung. Distribusi langsung, Pak. Langsung. Nah, betul. Mas Diki, Mas Bagas betul. Kita pertama dulu. Mengapa dikatakan distribusi langsung ke konsumen? Langsung ke konsumen, Pak. Betul sekali. Ini nampaknya siswanya pintar. Materi kalau bacanya mendingan. Nah, baik di strategi distribusi ini ada distribusi contohnya pedagang bakso yaitu distribusi langsung. Jadi distribusi langsung ini menghubungkan langsung seperti ini pedagang bakso ini menghubungkan antara penjual dan langsung ke pembeli tanpa melakukan perantara. Nah, contohnya dari gambar ini akan bisa dilihat. Jadi ya distribusi langsung itu dari kita penjual langsung kepada pembeli bertemu langsung tanpa perantara. Kayak saya nih mau jual nugget, saya ketemu bakso saya jual 2.000 mau apa tidak? Belum. Biasa dikasih belum. Ini kualitas layanan ya. Layanan itu harus kita jual dengan senyum. Bila energi 2.000 dong. Pakai senyum. Pasti Mbak Bila mau apa tidak? Mau. Oh tidak. Oh tidak mau. Ini kualitas layanan dan contoh distribusi langsung. Jadi saya penjual, saya memproduksi ini, Mbak Caca ini yang membeli, langsung tanpa perantara. Nah untuk yang distribusi jenis kedua yaitu distribusi langsung, itu melalui perantara. Jadi dari penjual ada reseller atau kurir mengantarkan kepada pembeli. Ada yang memberikan contoh distribusi langsung? Shopee. Boleh? Boleh? Apalagi? Betul? Betul semuanya? Satu bisa lagi, distribusi tidak langsung. Oke, betul. Menurut itu tidak termasuk gitu aja, Pak. Oh, kalau misalnya bagi kan penjualnya apa? Ya. Ayo, toko-toko yang ada di Malang yang menguasai kota Malang 24 jam. Toko Madura betul sekali. Mengapa toko Madura itu dikatakan distribusi tidak langsung? Betul. Ada orang di balik orang. Maksudnya gitu. Tiga orang. Satu penjual, satu orang yang mengantarkan atau sales, satu pembeli yang itu toko Madura. Toko Madura ini menjual lagi. Karena distribusi langsung. Jadi penjual ini tidak ketemu langsung dengan Pak Toko Madura. Itu akan sales atau itu yang dipakai. Shopee tadi betul. Tapi saya tidak menunggu penjualnya langsung. Tapi yang mengantar itu distribusi tidak langsung. Sudah jawab dan saya. Tidak usah pusing-pusing Madura. Saya ini sangat mudah sekali. Oh selesai ternyata. Materinya selesai ya. Terima kasih. Tepukan dulu. Baik, saya akan agak dulu. Karena bukan game ini bahan singkat. Ini sudah menjadi dua bahan ya. Saling berhadapan bentuknya berubah langsung. Ada berapa saja? Bentuknya berubah, ada berapa? Ada berhadapan. Diskusikan dulu, tunjuk satu kepala juru bicara atau kepala kelompok di kelompok sini. Tunjuk satu juru bicara di kelompok sini.
Siapa di sini ketuanya? Siapa Mas Bagas? Oh Mas Bagas. Tidak. Di sini siapa? Siapa semuanya? Duel baju putih aja gak apa-apa. Lu udah kasih orang kaya depan di oke. Kamu tenang. Tenang, bukan perdebatan panas. Shoot dulu yang menang dapat kemasan plastik. Enggak itu ya. Pak. Bawa plastik. Oh ini bukan. Bukan. Baca pres sudah lewat, tulis sudah lewat. Pemenangnya belum ditentukan. Oke, saya beri waktu hanya 1 yang kamu saja. Diskusikan kelebihan dan kekurangan dari kemasan yang kalian pegang. Gimana? Silakan diskusi dulu. 1 2 saja, singkat saja. Dan juga kekurangannya, Pak. Iya, kekurangannya. Nah, sebutkan dari kelompok kemasan plastik menyebutkan kelemahan dari kelompok kemasan kertas. Kayak dari teman-temannya, silakan diuji. Awas kekurangan. Apa kekurangan dari kelompok? Gampang rusak, ya, dibalas dari Ramah lingkungan. Gampang terkena tidak tahan air, sulit diurai. Yang lainnya, gampang sobek, Pak. gampang sobek, ya. Bang terbakar Pak. Mencari lingkungan. Volumenya nggak bisa bawahnya Pak. Gak bisa dibentuk, Pak. Ya betul. Kan fleksibel, ini fleksibel banget. Volumenya nggak bisa bawahnya Pak. Volume nggak bisa. Itu kan bisa, Pak. Contohnya, Jinak. itu ada apa? Satu plastik. Tas plastik. Ada kampanye aku yang mendaur ulang botolan jadi botol yang baru. Taman yang terbuat dari plastik, Pak. Daur ulang. Taman bermain. Ada, Pak. Serius ada, Pak. Serius ada, Pak. Taman bermain. Ya, Dari plastik. ada menggunakan material plastik. Enggak usah itu. Lempeng. Jadi kayak contohkan dulu. Kertas dalam lingkungan. Betul, karena kita berasal dari pohon. Oke. Pohon ditebang-tebangin untuk satu. Bisa. Nanti saya garis tengah ya. Sebenarnya itu saya belum cinta. Terus ya. Kelebihan dan kekurangan pasti ada. Di situ masing-masing kemasan. Untuk semua orang juga pasti ada. Manusia diciptakan ada kelebihan ada kekurangan. Sama ya seperti kemasan. Diciptakan ada kelebihan ada kekurangan. Mereka ini muncul untuk apa? Untuk saling melengkapi. Sama seperti pasangan ini. Allahumma sholli. Alhamdulillah Muhammad. Kembali duduknya kembali. Sudah. Apa itu pleasant? Tadi saya garis tengah ya. Sama-sama sangat dibutuhkan. Kemasan kertas ada fungsinya di produk-produk tertentu. Kemasan plastik juga ada fungsinya di kemasan-kemasan di produk-produk tertentu. Jadi mereka ini mempunyai fungsi yang tepat dan berada tepat sesuai kegunaannya. Semua seperti kita akan dihargai di tempat yang tepat seperti itu.
Ya, jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling merendahkan, karena mereka punya kekurangan, mereka punya kelebihan, seperti itu ya. Baik, untuk hari ini kita tepuk tangan dulu karena mereka Oke, baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup dan mohon untuk satu orang membacakan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Bu ya, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu kemasan merupakan elemen penting dalam sebuah produk karena kemasan memiliki banyak sekali manfaat dan salah satunya adalah untuk menarik minat pelanggan. Serta melindungi produk pembuatan kemasan juga harus diimbangi dengan fungsinya seperti produk yang berbentuk cairan lebih disarankan menggunakan kemasan yang terbuat dari plastik. Lalu sedangkan kemasan kertas bisa disarankan untuk benda padat. Kali ini senang atau tidak? Mudah atau tidak untuk dibagi? Maka dari itu untuk pelajaran Bapak selanjutnya mohon untuk kalian semangat, tetap semangat menjaga kali ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai layanan purna jual. Jadi setelah kita menjual kita ada materi mengenai kenapa sih harus mempelajari pelanggan setelah kita menjualkan produk kita. Itu sangat penting, sangat penting. Kita tunggu di episode berikutnya yaitu minggu depan. Saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di kelas saya dan saya minta satu orang untuk memimpin doa. Nampaknya cewek aja. Bazatnya mungkin berdoa. Sudah selesai, Bapak sampaikan tetap semangat dan pulang hati-hati karena di luar sedang hujan. Cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, kadang dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.